Pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada kehidupan kita, baik itu dari sektor ekonomi, sosial, bahkan sampai sektor pendidikan. Karena adanya pandemi COVID-19, praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terpaksa harus melaksanakan PPL tidak seperti biasanya. Praktik pengalaman lapangan kali ini hanya berfokus terhadap observasi lapangan dan juga pengamatan terhadap kegiatan produksi di suatu lembaga. Saya Muhammad, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Sekarang sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di sebuah lembaga bernama Soko Hasto. Lembaga ini milik Bapak Taswi, bertempat di Desa Jipo, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Usaha Soko Hasto ini bergerak di bidang produksi kebutuhan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu jati, dan produk-produk yang dihasilkan antara lain yaitu seperti lemari, buffet, mebel, pintu, dan lain-lain. Di PPL kali ini, saya mengambil judul Peran Pembiayaan Modal Kerja Bank terhadap Peningkatan Usaha Soko Hasto dalam Perspektif Islam di tengah pandemi COVID-19. Di mana penelitian kali ini berfokus kepada modal yang dipakai oleh pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya. Peran bank sendiri seharusnya sangat penting untuk keberlangsungan sebuah usaha. Peran bank sendiri masih belum begitu dirasakan oleh pemilik usaha. Menurutnya, pinjam modal dari bank merasa terbebani untuk meminjam modal di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad NIM 153, saya dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya sedang melaksanakan PPL gelombang 3 Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam di usaha milik Bapak Taswi, yaitu usaha Soko Hasto, di mana usaha ini bergerak di bidang produksi kayu seperti mebel, almari, buffet, dan lain-lain. Di sini saya sudah berada atau bersama dengan Bapak Taswi, pemilik dari usaha Soko Hasto. Saya akan melakukan beberapa wawancara dengan beliau terkait usahanya tersebut. Oke, Bapak, di tengah pandemi ini seberapa berpengaruh sih Pak terhadap perkembangan usaha dari usaha Soko Hasto milik Bapak ini? Ya, pandemi ini sangat menekan usaha. Paling enggak ada pengurangan karyawan ada orang demam juga yang nanti yang lainnya apabila dibutuhkan dipanggil, karena hasil produksinya itu sulit untuk dipasarkan karena daya beli masyarakat terkait dengan furniture yang dihasilkan itu sangat kecil. Di dalam
masih bisa jalan meskipun dengan tenaga kerja yang Jadi memang sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Terus untuk apakah ketika pandemi terus ada bisa dibilang pemerosotan dari penghasilan tersebut, apakah ada pernah pinjam dari misal pinjam modal dari bank atau dari berbagai keuangan yang lain? Selama ini memang usaha ini saya kelola dengan modal sendiri, Kalau toh memang saya butuh uang dalam jumlah besar yang sifatnya insidental karena ada bahan yang jumlahnya cukup besar yang harus saya beli, itu biasanya saya pinjam pada perorangan yang akan saya kembalikan 2 atau 3 bulan ke depan dengan bunga yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah dengan usaha itu sudah berjalan daripada punya bank, jadi ya risikonya angsurannya kan lumayan berat untuk masa-masa seperti ini. Kalau dulu tahun 2012 sampai 2009 sampai 2014 itu memang omsetnya cukup besar. Karyawan saya waktu itu sampai ada 12 orang. Jadi sekarang ini kan yang namanya usaha itu pasang surut, tidak selamanya mencapai kejayaan, tapi masih tetap eksis, alhamdulillah masih jalan, dan karyawan tetap saya juga masih bisa terus berjalan, terus bisa bekerja, itu satu turisme. Jadi memang dari yang saya amati, dari peran dari bank terhadap usaha ini sendiri belum begitu maksudnya begitu. Tidak memang sengaja tidak mengambil peran dari lembaga finansial yang bahkan tidak di usaha sendiri, karena ya itu tadi risiko angsuran ya, yang mungkin nanti karena ya tempatnya di desa yang tentu penjualannya itu kadang-kadang musiman, itu bisa menjual barang tapi tidak semuanya cash, sebagian besar itu dibayar kalau waktunya panen gitu. Dan sementara bank kan harus rutin, tiap bulan harus bayar, risikonya seperti itu. Karena itu memang saya sengaja tidak meminjam dari lembaga finansial. Jadi kalau butuh uang dalam kita diberikan pinjam dengan perorangan yang saya berikan buat Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu tadi wawancara saya bersama Bapak Taswi, pemilik usaha Sukoharsto ini. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan dan observasi langsung serta wawancara bersama pemilik usaha, penulis menemukan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, peran pembiayaan modal kerja bank masih belum merata di kalangan pelaku usaha mikro kecil menengah. Masih banyak para pelaku usaha yang merasa kesulitan atau bahkan terbebani untuk meminjam dana modal ke bank. Yang kedua, dengan adanya tambahan modal, seharusnya dapat memberikan perkembangan pada material usaha untuk membeli bahan mentah, baik itu kayu, alat produksi, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh usaha tersebut. Juga bisa meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga menarik minat konsumen untuk membeli. Yang ketiga, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada stabilitas usaha Sukoharsto ini. Dampak yang paling terasa yaitu pada sektor pendapatan yang sampai turun hingga sekitar 60% dari pendapatan sebelum pandemi
sehingga berpengaruh juga terhadap perputaran modal. Seharusnya bank lebih memperhatikan kondisi ini sehingga para pelaku usaha bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman modal pembiayaan dari bank.